Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pagi-pagi saya mau lihat nih ada yang masih matiin kamera apa enggak. Aduh, hari keempat nih, pertemuan keempat. Mudah-mudahan masih berbunga-bunga seperti pertemuan pertama teman-teman sekalian ya. Jangan sampai baru pertemuan kedua, ketiga, keempat udah luntur perasaannya. Wih, Mas Gilang Fadri Raffianto. Udah mandi, Mas? Kayaknya belum Mas Gilang ini. Rambutnya belum disisir. Oh, udah ya, cuman habis andukan aja, cuman nggak sisiran ya. Iya. Apalagi nih, aduh, saya mau lihat lagi wajah-wajah segarnya. Verlinda, itu belum tuh Verlinda. Udah, ini teman-teman nih kayak Mbak siapa nih, Bunga Maulika Ilwan, Ramadina Ayla tuh. Wait, nah kan baru muncul. Pasang background tapi orang yang nggak ada ini. Siapa lagi nih yang lain? Oke. Tuh, Mbak Tasya, hati-hati Mbak, lagi di kendaraan. Mudah-mudahan bukan Mbak Tasyanya yang nyupir. Terus Iya, siapa Pak, lagi lagi yang mau lain? KKN. Oh iya, hati Mbak. Iya, Pak. Siapa lagi nih yang lain? Udah ya? Oke, nanti saya lanjutin lagi nih teman-teman sekalian ya. Maaf, usil, tapi memang beginilah. Kalau misalnya kita jadi narasumber dan lain sebagainya, karena saya bukan radio, gitu, yang bisa teman-teman cetek, ini udah teman-teman tinggal gitu. Jadi kira ini kelas, saya harus menyesuaikan sebagai narasumber kelas. Ya, mudah-mudahan tetap semangat teman-teman sekalian untuk menerima tentang materi hari ini, keempat lembaga penunjang ya. Oke. Gimana untuk materi, aman? Udah muncul semua? Siap, sudah Pak. Ya, oke, makasih. Udah, teman-teman sekalian, jadi untuk sesi keempat tentang lembaga penunjang ini adalah apa ya, sel-sel yang bekerja dalam tubuhnya pasar modal. Jadi pasar modal itu bukan hanya bursa efek, bukan hanya ke P, bukan hanya ke C gitu ya. Banyak sekali lembaga penunjang yang membuat semua pasar berjalan dengan stabil. Yang membuat pasar menjadi normal gitu ya. Jadi ketika ditanya Mas Fahmi, emang pegawai bursa ada berapa? Pegawai bursa kita nggak pernah lebih dari 800. Makanya setiap tahun itu hanya ada penerimaan 30. Ya, waktu zaman saya itu kan sampai 20.000, sampai 10.000 pendaftar yang diterima cuma 30 orang. Kenapa? Karena kita dibatasi hanya 800 orang untuk bursa efek Indonesianya aja. Ke P, ke C malah lebih sedikit gitu teman-teman sekalian ya. Bahkan kita ada sampai sempat 3 tahun nggak open recruitment. Kenapa? Karena masanya masih full 800 orang. Jadi kalau udah pada pensiun atau udah ada yang habis kontrak, baru kita open recruitment lagi. Nah. Oke. Nah, selain dari OJK, BI, dan KP, apakah ada lembaga penunjang lainnya? Ada. Nah, ini sedikit saya ulas lagi tentang kemarin yang materi yang kita bahas ya teman-teman sekalian tentang OJK dan SRO. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada 4 lembaga. Yang pertama adalah Pemerintahan Indonesia, awalnya ya, lalu Kementerian Keuangan, sama Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, lalu ada Indonesia Stock Exchange. Lalu berubah setelah 2011 nih muncul FSLAU nomor 21 tahun 2011, lahirlah Financial Service Authority atau OJK. Yang mana yang sebelumnya BI sebagai pengawas, tapi setelah munculnya OJK, BI diawasi. Gitu ya. Nah, turun nih. Banking ya, ini Bank Indonesia diawasi OJK, non-bank atau LKNB, lembaga keuangan non-bank, dan capital market diawasi oleh juga OJK. Jadi ada banyak nih, bukan cuma bank sama bursa efek,
tapi juga ada pegadaian, ada asuransi, ada leasing, itu semua kita diawasi oleh OJK. Makanya teman-teman sekalian nanti kalau masih ada di kampungnya gitu ya, ada orang-orang yang lagi naik motor atau naik mobil, tiba-tiba mobilnya ditarik, ada yang bilang katanya dia apa sih namanya, lupa saya namanya apa sih, yang suka narik-narikin motor itu di jalan gitu, yang bilang katanya ini angsurannya belum kelar atau lain sebagainya, tiba-tiba motornya ditarik. Nah itu sekarang nggak bisa lagi gitu ya, sudah ada payung hukumnya, teman-teman bisa laporkan itu ke OJK gitu ya, biar nanti ditindak. Itu sudah menyalahi aturan. Jadi kalau dia seperti itu, kalau misalnya dia memang telat bayar atau lain sebagainya, sistemnya nggak seperti itu. Sistemnya nggak main tarik di jalan. Biasanya nggak tahu kalau di kota sih, saya nggak tahu ya, kalau di Lampung ya belum pernah lihat sih. Tapi kalau lihat di media sosial itu masih banyak di daerah-daerah lain yang seperti itu. Lagi di jalan tiba-tiba di stop sama beberapa preman gitu kan, diambil motor dan lain sebagainya. Nah itu kenapa? Kok bisa lapor ke OJK? Karena leasing itu di bawah naungan dari OJK. Nanti kalau leasingnya ternyata memang atas nama leasing tersebut dan leasingnya bermasalah, leasingnya akan dicabut izin usahanya. Ya. Oke. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas juga kan ya, tentang Self-Regulatory Organization, SRO. Nah, SRO ini sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah 3 lembaga yang tidak bisa dipisahkan antara bursa, KPI, dan KSEI. Ya. Fungsinya udah pada tahu teman-teman ya. Jadi pasarnya bursa, KPI-nya adalah penjaminan clearing yang akan menjamin si saham, si pembeli punya uang, si penjual punya saham. KSEI adalah kustodian tempat penyimpanan. Lalu di bawahnya ada Pevindo, ya, yang pemeringkat efek, terus juga ada Camel sama Teachme, ada SIPF, ada IPA sama IDX Channel. Ya, ini IDX Channel ini stasiun TV kita, teman-teman sekalian, channel 100 kalau teman-teman yang pakai TV kabel. Kemarin saya coba cari di TV digital belum muncul, ya. Kan sekarang TV jadi 2 tuh ya, kalau teman-teman sekalian, ada analog, ada digital tuh kalau pencarian. Nah, di digital tuh belum muncul, kayak baru 9 channel. Oke. Nah, mengenai BEI juga kemarin sudah kita bahas sedikit ya, tentang ini definisi pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang sahamnya siapa? Pemegang sahamnya adalah perusahaan efek atau anggota bursa, gitu ya. Perusahaan sekuritas, nah itu perusahaan pemegang saham dari Bursa Efek Indonesia. Tugasnya apa? Pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung, serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya ke OJK. Ini kemarin juga baru dilaksanakan investasi menolong Anda, investasi menolong Indonesia ya. Teman-teman sekalian, kemarin tanggal 9 Agustus itu semua keuntungan dari transaksi disumbangkan kepada negara untuk penanganan COVID-19. Itu ada dana yang masuk sebesar 35,72 miliar dan peralatan kesehatan senilai 700 juta. Dana tersebut berasal dari pendapatan transaksi pasar modal dan jasa kustodian kemarin tanggal 9 Agustus sebanyak 11,26 miliar dan penggalangan dana CSR sebesar 24,46 miliar dari 75 pihak termasuk perorangan yang dihimpun oleh Pasar Modal Peduli Indonesia. Dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk CSR penanggulangan pandemi COVID-19 dalam rangka memperingati 44 tahun diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia. Jadi sentra vaksinasi yang kita buat, terus bantuan untuk rumah sakit darurat COVID, RSDC, pengadaan konsentrator oksigen dalam rangka gerakan oksigen untuk Indonesia, santunan untuk keluarga nakes yang gugur, dan lainnya. Nah itu jadi investor dari rumah juga ikut membantu penanganan COVID-19 melalui transaksi-transaksinya. Gitu teman-teman sekalian ya.
Itu untuk BI. Nah, untuk KPI itu adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan. Jadi clearing itu adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Penjaminan penyelesaian transaksi bursa kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa yang kemarin nanya ya netting itu gimana prosesnya. Nah ini di KPI dan di KSE. Pemegang sahamnya 100% Bursa Efek Indonesia. Tugasnya melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Jamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. KSE tugasnya definisinya adalah sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian. Makanya KPI itu clearing penjaminan efek Indonesia. Kalau KSEI kustodian sentral efek Indonesia, ya. Dan pihak lainnya pemegang sahamnya adalah pertama bank kustodian 36%, SRO 30,5%, perusahaan efek 30,5% dan BAE 3%. Tugasnya menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, mengamankan pemindah tanganan efek, dan menyelesaikan atau proses settlement yang T+2 kemarin ya. Oke, nah ini posisinya ya. Jadi seperti ini, sistem perdagangan dulu masuk ke bursa, sistem perdagangan selesai, hari T+1, T+2 masuk di sistem clearing dan Bisa T+0 ya, dimaksimalkan T+0. ya Pak. Apa namanya ininya kurang kepotong, gambarnya kepotong. Iya. Oh, Nah ini ya. Ya. Ini sistem perdagangan efeknya ada di bursa, di T+0. T+1 melakukan sistem clearing nih. Semua transaksi yang terjadi di T+0 diselesaikan, yang uang, yang saham dipindah tangankan, lalu nanti di T+2 baru pencatatan, entry settlement, ya sistem kustodian sentralnya. Oke, ini kita lewat yang proses go public kemarin sudah kita bahas, kita langsung masuk ke lembaga penunjang. Nah, ini perusahaan efek dan manajer investasi juga kemarin sudah kita bahas, teman-teman sekalian, karena ini sebenarnya masuk ke lembaga penunjang juga ya, perusahaan efek, di mana di dalam perusahaan efek itu ada WPPE yang kemarin, terus juga ada WPEE, dan ada WMI. Kita udah bahas itu, jadi kita lewatkan dulu supaya nanti waktunya nggak terkotok untuk yang lembaga penunjang. Untuk lembaga penunjang teman-teman sekalian yang pertama adalah BAE, Biro Administrasi Efek. Adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Tugasnya yang pertama adalah mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE. Jadi kalau teman-teman di sini yang lebih familiar itu notaris. Nah ya, notaris. Jadi kalau kita beli tanah, lalu nanti kita akan notaris, pemindahan buku, perubahan nama, dan lain sebagainya itu ada di sini. Jadi kalau ada kayak kemarin yang saya bilang, mungkin ada orang tuanya yang kemarin kerja di Telkom, PLN, atau lain sebagainya yang dapat saham, terus misalnya mau diwariskan kepada anaknya, nanti urusannya sama BAE. Terus ada yang saham-saham lama mau dikonversi menjadi saham baru digital, bisa ke BAE. Terus ada yang punya saham tapi sahamnya udah delisting gitu ya, udah dihapus dari bursa, bisa ke BAE. Nanti diurus sama Badan Administrasi Efek. Apakah kalau nggak salah kemarin ada salah satu datang ke Indonesia, kalau nggak salah nama perusahaannya saya lupa, Sukovido atau apa gitu. Perusahaannya udah tutup, bukan tutup bangkrut, tapi tutup karena diakuisisi, sekarang ganti nama. Nah, gimana Pak? Kemarin datang, akhirnya kita coba suruh ke BAE, ternyata bisa dirubah ke saham yang dengan nama terbaru ini, gitu. Karena memang kepemilikan sahamnya sudah diambil alih oleh perusahaan yang terbaru. Bisa ya. Nanti larinya kemana? Ke BAE, Badan Administrasi Efek. Nah, modal di store kurang-kurangnya sebesar 500 juta rupiah. Ya, jadi kalau masalah nama, istilahnya kalau di kita kayak notaris lah ya gitu ya, paling simpelnya kayak notaris.
Lalu yang selanjutnya ada bank kustodian. Nah, bank kustodian ini apa? Bank kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Nah, disinilah maksudnya teman-teman sekalian ketika teman-teman nanti dapat dividen dari perusahaan itu nggak langsung masuk ke rekening utama, tapi masuknya ke bank kustodian dulu. Masuk ke bank kustodian, nanti masuk ke portofolio. Setelah masuk portofolio, baru bisa nanti lewat aplikasi cash transfer information. Teman-teman baru bisa transfer dari rekening portofolionya ke rekening utama yang sekarang dipakai, nanti baru bisa ditarik lunas. Ya, itu prosesnya tuh. Yang dapat bertindak sebagai bank kustodian pertama adalah LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KEI. Lalu perusahaan efek dan bank kustodian. Jadi tugasnya adalah jasa penitipan harta yang aman bagi surat berharga atau efek, lalu mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat, mengamankan pemindahan efek, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang mewakilinya, menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman sudah bisa, Mas, nanti gimana kalau ternyata saya lupa nih, kemarin jadwal bagi dividen. Saya lupa, saya nggak konfirmasi, jangan-jangan dividennya nggak masuk. Nggak ada seperti itu. Jadi dividen tuh masuknya nggak ketok pintu, apalagi pakai SMS, Bapak mendapat hadiah ya, silahkan kirim uang ini, enggak. Dividen tidak pakai sistem seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dividen itu sudah tiba-tiba nanti langsung masuk. Kenapa kok bisa tiba-tiba masuk? Karena ada bank kustodian yang nagih. Nih nasabah saya nih Pak ini, Pak ini, Pak ini yang harusnya hari ini dapat dividen, silakan dikirimkan. Nah, itu tugas mereka tuh. Jadi kita benar-benar tugasnya benar-benar nongkrong aja gitu santai. Nanti dividennya masuk, nggak perlu sampai nyari ini siapa yang bagi dividen ya. Telkom misalnya datang ke Telkom nyari di manajer keuangan, ini bisa dapat dividen nggak ditransfer, nggak kayak gitu. Tapi semua udah otomatis, sudah ada yang jalanin kerjaannya, gitu ya. Teman-teman tinggal nunggu nanti pas misalnya memang megang perusahaan Telkom, lalu Telkom bagi dividen tanggal sekian, nah, ya. Nanti tinggal ditunggu, oh ya ternyata sudah masuk di portofolio, gitu ya. Oke. Lalu ada lagi WA. Apa itu WA? WA itu adalah wali amanat. Nah, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Berarti obligasi ya teman-teman sekalian ya. Efek yang bersifat hutang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Nah, biasanya teman-teman sekalian kalau ada pemerintah mengeluarkan SUN atau pemerintah mengeluarkan ORI, retail, atau green sukuk atau lain sebagainya. Nah, wali amanat ataupun dealer partisipan itu nanti banyak juga yang dari perbankan. Misalnya kalau di Lampung ini biasanya Mandiri, ya. Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri, terus ada misalnya saya MB Niaga atau ada bank-bank lain, muamalat. Biasanya kalau green sukuk tuh biasanya pakai muamalat gitu ya. Nah, itu mereka adalah penunjukan dari OJK. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba teman-teman datang ke bank BPRS, koperasi atau apa, Bu saya mau beli obligasi, oh nggak bisa. Gitu. Nanti biasanya setiap obligasi meluncur selalu bersama dengan di belakangnya ada dealer partisipan nih. Bank mana aja yang dapat surat izin dari OJK untuk menjadi tempat pembelian atau penjualan obligasi tersebut, ya. Nggak kayak di saham. Kalau saham kan udah tinggal masuk ke pasar aja gitu. Nah kalau ini enggak, karena obligasinya ini adalah surat hutang, kayak di Lampung ini yang udah ngeluarin obligasi itu Bank Lampung teman-teman sekalian. Cuman belum TBK aja Bank Lampung gitu ya. Itu ngeluarin obligasi. Bahkan waktu itu pernah diundang waktu masih zaman Pak Ridho, diundang ke kantor gubernur untuk apa? Waktu itu proses rencana pembuatan pelabuhan peti kemas di pesisir barat kalau nggak salah, gitu ya, daerah pesisir barat. Karena sekarang kapal-kapal besar, tanker gitu nggak bisa masuk lewat Panjang lagi, nggak bisa masuk lewat Panjang. Kenapa? Katanya susah muternya, atretnya susah, jadi ketumpur pulau aja. Jadi harus masuknya lewat Tanggamus atau mana yang langsung lari ke laut lepas.
Nah, itu rencananya nanti akan dibuatkan pelabuhan, lalu dibuatkan jalur sungai untuk bisa masuk ke dalam ke Lampung gitu ya. Tapi muter ke atas dulu, gitu, muter ke atas ke daerah Tanggamus. Nah, itu pembiayaan seperti itu nanti larinya lewat mana? Obligasi. Nah, tapi obligasinya bukan yang corporate. Kalau Bank Lampung tadi obligasinya corporate, kalau yang keluarin pemerintah namanya obligasinya punya government. Ya, punya pemerintah. Itu juga kemarin untuk pembangunan jalan tol. Terus pembangunan kampus, termasuk salah satunya pembangunan kampus-kampus itu juga ada yang dari obligasi. Gitu ya. Dari dana obligasi dialirkan untuk kampus. Nah, itu selanjutnya adalah PE atau pemeringkat efek. Nah, PE ini tugasnya apa? Adalah pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat hutang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Jadi pemeringkat efek ini yang pertama dia tugasnya adalah menilai kemampuan membayar. Jadi di bursa efek itu teman-teman sekalian seluruh 79 perusahaan sekuritas yang akan masuk ke ikut pasar hari ini ketika jam 9 pasar dibuka, yang mau ikutan jualan hari ini itu harus menyediakan dana minimal 25 miliar dana cash segar di perusahaan efek sekuritasnya. Jadi kalau dana dia cuma 24,9 miliar, kurang dari 25 miliar, maka dia akan ditutup, nggak boleh ikut pasar hari ini. Untuk apa? Untuk menjaga likuiditas pasar, ya. Sehingga setiap orang yang masuk itu harus benar-benar pegang 25 miliar. Berarti kan nggak sembarangan. Nggak sembarangan, oh sekuritas pengen buka aja gitu. Nggak. Jadi harus benar-benar toko yang setiap orang bosnya punya megang 25 miliar nih. Kalau kurang 25 miliar, kita tutup dulu satu sesi sampai dia bisa memenuhi 25 miliar. Baru di sesi kedua kita buka. Nah, ini juga termasuk suspend. Jadi salah satu masalah penilaian jadi suspend bukan hanya karena perusahaannya bermasalah di pasar ya, maksudnya sahamnya naik terus atau sahamnya turun terus. Tapi ketika misalnya sekuritasnya uangnya kurang, modal kerjanya kurang, maka itu juga kita suspend dulu minimal 1 kali perdagangan, 1 sesi perdagangan. Tugasnya apa? Analisis tingkat studi industri. Yang pertama analisis resiko bisnisnya, lalu posisi pasar dan strategi bisnis, diversifikasi, struktur biaya. Nah, itu tadi yang saya ceritakan masuk di struktur biaya ya. Manajemen dan faktor kunci sukses lainnya. Lalu analisis resiko keuangan, dari kebijakan keuangan, keuntungan, struktur modal, dan kualitas aset. Nah, dari PE. Lalu ada IPA, IBPA atau penilai harga efek. Lembaga resmi yang melakukan penilaian. Mbak Meli Oktaviana, mohon izin Mbak, mungkin bisa di-mute dulu. Karena tumburan. Oke, terima kasih ya. Lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat hutang, sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, di sini ketika teman-teman nanya, Mas Fahmi, siapa sih yang nentuin harga di pasar? Bandar ya. Jadi ngelihatnya pasar modalnya kayak bener-bener kayak tempat perjudian, kayak kasino gitu. Ketika misalnya kita, oh ini bandar. Karena sampai ada bandarmologi kemarin gitu ya. Ada istilahnya bandarmologi, terus juga ada yang buat kalau saya yang buat fahmimologi gitu. Terus kita akhirnya buat juga bursamologi, teman-teman. Kenapa? Karena kan warga kita senang banget ya kayak gitu singkatan-singkatan kayak gitu ya. Oh, ini bandar, oh ini adalah teori bandarmologi. Padahal enggak. Ada lembaga tersendiri resmi ya yang melakukan penilaian. Oke, harganya segini cocok nih gitu hari ini. Harganya segini wajar. Oh, segini udah nggak wajar. Gitu ya, sudah ada lembaga resmi yang melakukan hal itu. Lalu dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih dan nilai pasar wajar portofolio. Nah, nilai aset bersih buat apa? Untuk reksadana, teman-teman sekalian. Jadi nilai reksadana itu kita nggak cek dari nilai harian kayak saham, nggak, tapi lewat NAB, nilai aktiva bersihnya.
Yang pertama, perdagangan surat hutang yang OTC dan tidak terpusat atau decentralized menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal. Jadi harga pasarnya sudah dipantau dan ditetapkan setiap harinya. Lalu produk dan fiturnya. Harga pasar wajar IBPA termasuk upper and lower harian dan historis ini yang kemarin ngaruh ke ARA dan ARB. Auto reject atas, auto reject bawah supaya mencegah adanya saham yang digoreng. Lalu indeks Indobex dari IBPA Index. Lalu imbal hasil dan kurva imbal hasil, credit spread matrix, riset pasar surat hutang bond calculator, ABS Calculator, My Portfolio, informasi terkait efek bersifat utang lainnya, dan ekspor data itu semua disediakan oleh IPBA. Informasi yang tersedia apa aja? Yang pertama tentang daftar obligasi dan sukuk, data transaksi obligasi dan sukuk, prospektus, dan laporan keuangan emiten obligasi. Ya, layanan yang disediakan adalah School of Bond and Fixed Income, riset pasar surat hutang sesuai kebutuhan. Ini kalau teman-teman dari Fakultas Ekonomi yang nanti mau riset riset skripsi untuk masuk ke pasar modal, tapi yang non saham dan reksadana ya. Jadi pengen masuk, misalnya kayaknya orang udah banyak nih neliti tentang saham, saya mau neliti tentang obligasi dan sukuk, bisa nggak? Bisa. Datanya ada di mana? Datanya nggak ada di kita. Di Bursa Efek hanya ada data laporan keuangan perusahaan emiten, saham, kita data transaksinya disediakan di IBA. Ya, jadi teman-teman nanti bisa ke sana. Selanjutnya adalah SIPF, penyelenggara program perlindungan investor atau Securities Investor Protection Fund. Ya, Indonesia SIPF ini, Indonesia SIPF adalah penyelenggara dana perlindungan pemodal atau PDPP yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi pemodal yang memiliki rekening pada anggota dana perlindungan pemodal DPP dari hilangnya aset pemodal jika anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut. Maksudnya hilang asetnya gimana? Hilang aset itu bukan berarti teman-teman jual beli dan rugi ya. Hilang aset itu benar-benar karena error. Error dalam artian kemarin ada nih 1 triliun di portofolio saham dan uangnya. Tiba-tiba besok hilang. Hilang padahal kita nggak transaksi nggak apa. Nah itu nanti bisa diurus oleh SIPF. Tapi yang ditanggung untuk perorangan baru di angka 200 juta, untuk kustodian di angka 500 miliar. Ya. 1. Menitipkan aset dan memiliki rekening efek pada kustodian. 2. Memiliki subrekening efek atau SRE pada lembaga penyimpanan penyelesaian LPP KSEI. Ya. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID yang kemarin saya tunjukkan di kartu saya. Batas maksimal ganti rugi pemodal adalah 100 juta. Ini yang lalu, yang sekarang sudah diupdate sampai 200 juta rupiah. Tugasnya apa? Tugasnya SIPF adalah pertama, menata usahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, seperti memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara harta kekayaan penyelenggara DPP dengan harta kekayaan DPP, melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, menyimpan efek dalam rangka investasi DPP dengan tujuan meningkatkan nilai DPP secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi, lalu menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan sekuritas yang mengikuti dipungut biaya, melakukan tindakan untuk pengembalian atau recovery dana yang telah dikeluarkan dari dana perlindungan aset pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di mana di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu yang terakhir tugasnya adalah melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh SIPF. Nah, lalu kita punya Teach Me dan eCamel.
Jadi TISMI teman-teman sekalian ada Indonesia Capital Market Institute bergabung dengan ICAML Indonesia Capital Market Electronic Library pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit dan Capital Market Expo 2015. TISMI bergabung dengan ICAML dan sekaligus melakukan relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal Indonesia. Ini teman-teman kalau mau ngambil sertifikasi nih WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek, WMI, Wakil Manajer Investasi atau ASPM, Ahli Syariah Pasar Modal, ya, dan program waiver itu ada di TISMI. Lalu TISMI juga menyediakan data pasar modal, data historis, perpustakaan pasar modal, dan permintaan data. Teman-teman kalau mau minta data untuk skripsi, tesis, ataupun disertasi, bisa minta di TISMI atau ICAML. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi lembaga penunjang, selanjutnya adalah profesi penunjang. Profesi penunjangnya apa aja? Yang pertama adalah akuntan, melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Konsultan hukum membuat laporan legal audit dan memberikan pendapat hukum. Penilai melakukan penilaian atas aset perusahaan dan notaris membuat akta otentik dan legalisasi dokumen perusahaan. Artinya teman-teman sekalian, semua data-data teman-teman itu sudah valid dan legal sesuai hukum. Ketika nanti saya beli saham A terus lalu dapat sahamnya, ya udah berarti itulah sahamnya sudah resmi jadi milik teman-teman sekalian dan legal, ya. Secara hukum sudah jelas. Nah, peranan lembaga profesi penunjang di sini, teman-teman sekalian, jadi IPO saham nih, ini perusahaannya, gitu ya. Pada saat mau IPO, konsultan hukum dulu, audit, legal opinion, laporan keuangan, opini. Makanya kalau perusahaan mau go public, biasanya nanti dicek dulu nih sama mereka, gimana kondisi keuangannya, pelaporannya sudah rapi atau belum, kepemilikan sahamnya siapa aja sudah oke semua atau belum gitu ya. Nanti kalau sudah oke deal, baru pencetakan prospektus dan sertifikat, notaris, tugasnya nanti buat anggaran dasar dan perjanjian-perjanjian. Nah, kalau obligasi IPO-nya adalah IPO saham, pertama penilai, tugasnya penilai adalah laporan penilaiannya, terus KC registrasi saham, dan BAI administrasi saham. Ya, untuk obligasi, kalau IPO obligasi KC tugasnya adalah agen pembayar, wali amanat tugasnya perjanjian perwali amanatan, dan lembaga rating atau pemeringkat efek tugasnya adalah rating. Ini obligasinya apa nih kelasnya? AAA, BBB, CCC, ABCD, dan lain sebagainya. Oke, nah karena hari ini hanya lembaga penunjang, mungkin itu aja untuk materinya teman-teman sekalian karena sedikit ya. Jadi sudah selesai itu tadi untuk yang lembaga penunjang. Ini kayaknya nggak jadi gabung ya kelasnya Bu Erni. Kayaknya masih 89 nih orang-orang. Ya oke, mungkin itu aja saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Igo. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, teman-teman, kita sudah diberikan pencerahan terkait dengan lembaga penunjang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memiliki orientasi bekerja di pasar modal, maka di lembaga-lembaga tersebutlah Anda kemudian bisa searching ya peluang-peluang pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Bisa di bursa efeknya, di KPI, KSEI, di perlindungan investor. Kalau teman-teman juga ingin tahu lebih lanjut, bisa searching di webnya masing-masing, ya. Webnya, kalau saya lihat di webnya perlindungan dana investor tuh, kalau melihat wajah direkturnya itu masih sangat muda itu, jauh muda, terus anak-anaknya anak muda itu isi. Jadi memang buat teman-teman ini cocok sekali bagi yang berorientasi bekerja di pasar modal. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, silakan kita akan diskusikan terkait dengan lembaga-lembaga penunjang pasar modal. Jadi Anda bayangannya seperti ini, ketika investor itu transaksi, sell or buy, itu semuanya langsung bekerja. Jadi yang
administrasi mencatat administrasi, yang clearing dia kemudian menyelesaikan transaksi keuangannya, yang kemudian nama Anda langsung terdaftar sebagai pemilik, begitupun ketika terjadi misalnya perpindahan dan lain sebagainya. Jadi semua organisasi yang tadi sudah dibahas oleh Pak Fahmi, semua lembaga tersebut itu langsung bekerja secara otomatis menyelesaikan transaksi. Bahkan ketika Anda mungkin jualnya atau belinya itu hanya satu lot di harga Rp200 gitu, terjadi setiap jam, itu Anda bisa bayangkan bagaimana sistem di Bursa Efek itu bekerja. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Pak Fahmi kemana ya? Pak Fahminya kelas ya? Bisa di chat, bisa raise hand, nanti sambil nunggu Pak Fahmi, mungkin Bu Sri dan saya nanti bisa jawab dulu. Pak Fahmi sepertinya live mungkin ada permasalahan di teknisnya. Sudah ada pertanyaan dari sebentar ini. Ahmad Farhan. Saya pernah lihat lembaga penunjang IDX inkubator. Saya nggak paham ini. Nanti kita tunggu Pak Fahmi untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang kedua terkait dengan ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi, apakah ada kemungkinan gagal bayar ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi tersebut? Lalu bagaimana perlindungan dilakukan agar perusahaan tersebut tetap bisa berjalan? Terima kasih. Nah, saya coba hubungi Pak Fahmi dulu. Maaf Pak, ketik tadi Pak. Ketik kita dikeluarkan secara paksa tadi sama sinyal. Baik Pak Fahmi. Ada 2 pertanyaan di chat Pak Fahmi. Oh iya, sebentar, saya buka dulu. Ini Pak, karena saya baru gabung, jadi chatnya kosong nih Pak. Oh, sebentar, baik. Saya bacakan saja ya Pak Fahmi ya. Ya, iya Pak, minta tolong Pak. Baik. Pertama dari Mas Ahmad ini, Ahmad Farhan. Beliau bertanya, saya pernah lihat lembaga penunjang IDX inkubator. Bagaimana kinerjanya dalam mencetak startup? Bagaimana kinerja IDX inkubator dalam mencetak startup bisa IPO di bursa? IDX inkubator. Iya. Baik. Mas Farhan ya? Ahmad Farhan. Ahmad Farhan. Oke. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Untuk IDX inkubator sebenarnya masih masuk ke dalam divisi bursa. Jadi belum lembaga penunjang ya. IDX inkubator itu divisi, sama seperti kalau kami ini di sini di Bursa Efek Indonesia itu ada berbagai divisi. Nah, kita ada divisi di PSR, pengembangan pasar. Makanya ada di seluruh kantor perwakilan Bursa Efek itu ada di pengembangan pasar. Nah, untuk IDX inkubator itu salah satu divisi kami dari pencatatan perusahaan BP. Nah, tugasnya apa? IDX inkubator ini tugasnya adalah buat yang waktu pertama saya ceritakan tentang adanya papan akselerasi nih. Semenjak adanya IDX inkubator muncullah papan akselerasi untuk mengcover perusahaan-perusahaan yang punya dana, punya aset di bawah 5 miliar.
Punya aset di bawah 5 miliar termasuk di dalamnya adalah unicorn, startup, dan lain sebagainya. Yang salah satunya sekarang kalau ditanya apa kinerjanya, gimana kinerjanya, Bukalapak sudah menjadi salah satu prestasinya, gitu ya. Jadi dia IDX Inkubator ini adalah yang saya bilang di awal, mereka pengen go public, tapi masih terlalu kecil. Ya kayak anak baru lahir tapi apa namanya prematur, belum usianya 9 bulan 10 hari sudah lahir. Jadi karena masih karena jantungnya belum berfungsi secara sempurna, paru-parunya belum berfungsi secara sempurna, maka harus dibantu oleh alat-alat inkubator, gitu ya. Di inkubasi batal juga sama. Jadi mereka akan mengikuti berbagai kelas yang diakan untuk nanti larinya adalah go public. Nanti sebelum go public ini apa aja nih yang semua dokumen-dokumen keperluan untuk go public itu diselesaikan di IDX Inkubator. Misal laporan keuangannya berantakan nih, harusnya seperti apa nanti? Seperti ini, dibuatin, dirapihin dulu nih, sekian tahun ngerapiin laporan keuangan. Lalu kepemilikan perusahaannya seperti apa? Karena kalau masih bentuknya PT, perseroan terbatas yang nggak TBK, kan kepemilikan sahamnya biasanya kalau beberapa tempat di Indonesia, di Lampung, yang pernah saya ketemu ngobrol langsung dengan ownernya, adalah mereka family company. Jadi punya perusahaan, bapaknya yang punya, yang pemegang sahamnya anak-anaknya semua nih gitu. Sehingga agak sulit ketika satu orang punya pemikiran IPO, yang lainnya ketakutan dengan IPO karena takutnya nanti saham saya hilang nih, diambil sama pasar gitu, dilepas ke pasar saham saya jadi semakin sedikit, uang saya dapetin dari perusahaan semakin sedikit gitu ya. Nah, yang ini agak sulit. Nah, itu harus diselesaikan di IDX Inkubator tuh. Masa masih diinkubasi sampai final semua dokumen sudah siap untuk go public gitu ya, baru bisa lepas. Itu kemarin sebenarnya Goto lebih awal tuh yang punya rumor Gojek Tokopedia akan IPO gitu ya, sudah masuk unicorn ya sudah ya. Tapi ternyata kecolongan sama Bukalapak. Mungkin karena memang sudah siap lebih dulu Bukalapak, sedangkan Goto kan masih proses transisi nih dari Gojek dan Tokopedia karena baru bergabung gitu kan, baru di merger gitu, baru bergabung sehingga masih harus ada beberapa positioning yang disesuaikan. Nah, nanti kalau kata IDX Incubator, oke udah sip, nanti masuk ke underwriter, ditemukan underwriter dan lain sebagainya, dicarikan dari beberapa underwriter siapa yang siap underwriternya gitu kan. Nanti baru bisa masuk ke proses go public. Jadi IDX Incubator itu kenapa tadi kok nggak ada Mas Fahmi, nggak muncul? Memang karena belum, bukan lembaga penunjang. Dia adalah salah satu divisi di Bursa Efek Indonesia. Jadi masuknya di BEI ya, masuknya di BEI di dalam BEI-nya. Jadi bukan perusahaan sendiri, dia nggak punya direktur sendiri. Mereka hanya ada head office gitu. Jadi kayak statusnya head office mereka itu sama dengan kepala kantornya bursa, Pak Hendi itu. Nah, Pak Hendi itu kepala kantor KP Lampung. Nah, kepala kantor apa namanya head office-nya IDX Incubator juga sama. Makanya kantornya masih menginduk. IDX Incubator tuh kantor yang satunya untuk daerah timur ada di Jawa Timur di kantornya Bursa Efek, kantor perwakilan Bursa Efek Surabaya. Untuk yang daerah barat Aceh sampai Jogja itu ada di kantor perwakilan Bandung. Gitu ya. Pusatnya tetap menginduk di divisi yang ada di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Teman-teman sekalian ya. Jadi Illustrkan itu bukan lembaga penunjang, tapi itu adalah salah satu divisi yang khusus memang untuk menangani perusahaan-perusahaan startup yang mau masuk ke bursa. Oke, mungkin itu Mas Farhan menjawab ya Mas. Ya, kalau untuk periode waktunya itu memang tidak ada ya, maksudnya kita melihat kesiapan dari perusahaan startupnya, nggak bisa ditentukan setahun, 2 tahun, 3 tahun dari masuk awal ya misalnya. Kalau Enggak, kalau kita nggak bisa menentukan untuk, makanya kadang ada banyak beberapa yang sampai gagal karena ketika tidak tembus gitu Pak pada saat mereka lobby internal alot. Nah, kan kita nggak bisa maksain, oke selesai, sedangkan kita nggak bisa masuk ke internal nih. Gitu kan, yang kita bisa ngasih kan cuman
Pak Fahmi keluar lagi. Oke, kita tunggu Pak Fahmi. Bentar. Ini Pak Fahmi ini nggak beli Telkom, nggak punya perusahaan Telkom, kuotanya terganggu. Teman-teman kalau ingin lihat gambaran terkait dengan kinerja saham biasa ya, Anda bisa buka di IDX Live Chart Stock ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di IDX-nya, Anda buka website IDX, kemudian Anda buka bagian Live Chart Stock, Anda bisa lihat bagaimana naik turun harga saham, sehingga kemudian Anda bisa membayangkan bagaimana kinerjanya, karena memang agak sulit menjelaskan teknisnya kalau Anda tidak punya bayangan bagaimana dia bekerja. Seperti misalnya untuk hari ini, kalau Anda tahu perusahaan AALI, Astra Agrolestari itu kenaikannya dibandingkan dengan ini live chart-nya ya. Kenaikannya kemarin itu 275 ya, agak lumayan kalau misalnya Anda beli di satu lot, berarti Anda tinggal Rp275 dikalikan dengan 100. Jadi Anda punya keuntungan 275.000 untuk saham ALI. Anda juga bisa lihat bagaimana IHSG itu turun sebesar 0,33%. Anda bisa lihat di IDX Live Chart Stock-nya. Kalau misalnya Anda ingin aplikasi game yang sudah dikeluarkan oleh IDX, itu ada yang namanya Yuk Nabung Saham di App Store. Anda bisa install, kemudian Anda juga bisa main saham di situ. Ada disediakan data realnya, ada uang pura-puranya, jadi Anda bisa lihat bagaimana Anda bisa memahami teknis bid and offer. Anda bid atau Anda offer terkait dengan saham yang Anda miliki dan Anda transaksikan. Oke, Mas Fahmi udah masuk lagi. Iya Pak. Oke, Pak. Aduh. Ini harusnya Iya, punya iya. saham Telkom loh Pak. Jadi kuotanya terjamin. Nah, keluar lagi. Halo, Pak Igo. Ya, siap Pak Fahmi. Oh iya ya, oke. Mati lampu atau Iya, Pak. bagaimana? Enggak, Pak, ini perangkat terlalu panas. Panas. Jadi teleponnya terlalu. Masih putus-putus Pak Fahmi koneksinya. Oke. Oke. Oh. Dan bagi teman-teman yang sudah punya niat untuk punya skripsi terkait dengan keuangan dan pasar modal, ini salah satu lahan atau tempat yang paling mudah untuk mendapatkan data. Anda kalau ingin mencari data apapun terkait dengan pasar modal, ini termasuk yang datanya paling lengkap dan murah karena gratis. Anda bisa langsung download, Anda bisa langsung analisis. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang judulnya cuma analisis rasio keuangan, wah ini 3 hari selesai kalau Anda datanya menggunakan data di Bursa Efek Indonesia. Karena datanya bisa langsung di-download, kemudian juga bisa langsung dianalisis. Di sini ada yang teman-teman sudah mengambil konsentrasi belum? Ada yang sudah manajemen konsentrasi keuangan ya. Harusnya sih yang mengambil kelas ini salah satunya yang paling tertarik itu adalah mahasiswa konsentrasi keuangan. Salah satu kalau misalnya Anda topiknya adalah tentang pasar modal, Anda bisa mendapatkan data secara gratis dan
mudah dan cepat untuk mendapatkan data keuangan di perusahaan-perusahaan emiten di bursa efek. Jadi sangat mudah, tinggal dianalisis dan kemudian skripsinya bisa selesai 3 hari lah maksimal. Ya kalau yang penelitiannya di pasar modal itu harusnya sebulan jadi itu skripsi. Banget itu Pak, cuma 3 minggu Pak, kelar Pak. Skripsi, saya ngambil skripsi pasar modal supaya cepat lulus, beneran 3 minggu selesai skripsi. 3 minggu Pak, selesai. Ya, karena laporan semua data sudah ada di bursa, udah enak banget. Di sidang aman, kita data udah valid. Oke, Pak Fahmi, pertanyaan kedua ya. Gimana? Bentar. Ya. Ini dari Mbak Cindy. Teman-teman yang lain silakan kalau mau bertanya di chat silakan. Ini kedua dari Mbak Cindy. Izin bertanya, ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi, apakah ada kemungkinan gagal bayar ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi tersebut? Lalu bagaimana perlindungan yang dilakukan agar perusahaan tersebut tetap bisa berjalan? Terima kasih Pak. Ini kaitannya dengan mekanisme ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya mengenai gagal bayar ya. Masalah gagal bayar nih kemarin ramai banget nih, asuransi apa namanya? Aduh, saya lupa lagi. Pokoknya kemarin ada asuransi, salah satu asuransi besar ya, BUMN kita yang gagal bayar. Jadi apakah ada kemungkinan gagal bayar? Ada, tetap itu masuk resiko ya. Itu masuk resiko gagal bayar. Tapi gagal bayar di sini biasanya kegagalan di area bunga. Ya, di area bayar bunganya. Kalau apa namanya? Pokok pinjamannya tetap wajib untuk dilunasi. Terus gimana untuk penjaminan? Tenang, kan tadi saya bilang sudah ada lembaga penjaminnya, gitu ya. Baik dari bentuk untuk semua efek. Nanti akan ada yang diusut tuntas. Jadi sistemnya gini. Ketika ada perusahaan bangkrut nih teman-teman sekalian ya. Perusahaan bangkrut, diketok pengadilan, oke nih perusahaan bangkrut. Ya. Yang pertama dibayar apa? Yang pertama dibayar adalah surat hutang. Enak ya, yang punya obligasi ini duluan dapat. Jadi semua sisa uangnya dibayarin ke obligasi dulu nih, hutang jangka panjangnya, jangka pendek segala macam. Ketika hutangnya nggak cukup lagi, lihat masih ada aset nggak? Aset jualin lagi. Nah, aset jual lagi untuk pembayaran hutang. Kalau sudah selesai hutang, jadi yang hutangnya bukan cuma obligasi, termasuk biaya karyawan dan lain sebagainya, masuk semua ya. Biaya sewa dan lain sebagainya itu masuk. Sampai terakhir kalau masih ada sisa, baru itu lari ke investor. Ya, kalau ada sisa baru lari ke investor. Kalau nggak ada sisa, gimana caranya? Nanti perusahaan yang akan memikirkan akan cari aset lagi yang lain, bisa dijual, dihabiskan untuk dibalikan. Jadi nggak berpengaruh misalnya, nah dia kan udah bangkrut, duit di rekeningnya habis Pak, gimana mau bayar kita? Tenang, kan masih banyak aset yang berbentuknya. Tanah, pabrik, dan lain sebagainya itu bisa dijual untuk mengembalikan aset para penghutang, misalnya gitu ya. Kayak misalnya Bank Lampung nih kemarin ngeluarin obligasi surat hutang, misalnya 5 tahun kita. Nggak sampai 3 tahun ternyata gagal bayar nih. Masalahnya kenapa? Gitu kan, nanti baru apa namanya diselesaikan secara perdatanya. Apakah harus jual aset dan lain sebagainya. Nanti kalau sampai nggak bisa apa namanya untuk sampai deal dengan keputusan yang diinginkan, baru nanti masuk ke ranah hukum pidana, gitu ya. Apakah ternyata ada korupsi di sini, gitu ya. Saya cari kalau ada tuntas itu kayaknya masih gimana gitu. Sebentar. Jiwasraya, Allahu Akbar ya. Jiwasraya ya. Jiwasraya teman-teman sekalian. Kemarin ya kasusnya kan sampai banyak banget tuh, sampai ada yang bos Samsung berapa 800 miliar atau segala macamnya gagal bayar.
Jiwasraya ini kan asuransi BUMN, tapi ternyata setelah nggak bisa ngebalikin uangnya, diusut tuntas, akhirnya ketemu ternyata ada penyelewengan, siapa sih, Joko Chandra apa kalau nggak salah ya, penyelewengan saham-saham gitu. Dia belikan, jadi orang-orang yang punya asuransi ini ditawarkan, ini adalah, makanya teman-teman kalau mau cari asuransi juga ditanya dengan jelas ya, ini larinya asuransinya kemana uangnya, usaha asuransi investasi kah atau apa. Kalau dia bilangnya investasi, dikelola ke investasi, investasinya kemana, sahamnya apa aja. Kemarin ternyata dibelikan ke saham-saham dengan harga murah dan resiko tinggi. Akhirnya apa? Tidak bisa balikin sesuai dengan jadwal. Nah, sampai sekarang kan masuk ranah hukum tuh, ya. Sudah masuk ke ranah hukum, bahkan sudah ada beberapa termasuk direkturnya yang dijadikan tersangka, gitu teman-teman sekalian ya. Jadi nanti sudah ada wilayahnya masing-masing untuk urusan yang obligasi itu. Jadi sebenarnya lebih tenang. Kemarin saya bilang kan obligasi itu jauh lebih tenang dibanding saham. Cuman memang harganya nggak ada yang semurah saham. Nggak ada obligasi harga 5.000. Obligasi itu minimal buka 1 juta. Yang sekarang yang paling murah itu obligasi 1 juta. Paling gede 3 miliar. Gitu ya. 3 miliar untuk perseroan perseorangan bisa mulai dari 1 juta rupiah. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Ini ada lagi nih satu Pak Igo ya. Muncul di sini. Mbak Ini Sarah. Sarah. Yang aktif banget nih Mbak Sarah nih. Makasih Mbak. Tiap ada pertanyaan, tiap ada sesi tanya jawab selalu nanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan kebijakan stock split dan pengaruh kebijakan tersebut terhadap transaksi penawaran saham yang berlangsung? Oke, kebijakan stock split ya, walaupun di luar dari topik nggak ada masalah. Jadi kebijakan stock split ini sebenarnya gini teman-teman sekalian. Ketika harga pasar ini sangat harga saham sangat diminati sampai di angka tertinggi gitu ya. Pernah harga Unilever itu mulai dari 23.000 sampai 130.000. Nah, ketika harga suatu barang sudah sampai angka tertinggi, puncaknya, akhirnya ada jenuh beli di situ. Ya. Kalau udah ada jenuh beli, orang-orang udah males beli. Ini harga udah kemahalan banget nih, harga saham udah ketinggian. Yang dikhawatirkan perusahaan adalah apa? Efek jual atau rush. Tiba-tiba orang pada banyak yang jual. Kan hukum pasar ya, permintaan dan penawaran. Ketika misalnya tiba-tiba ada orang penjual banyak dalam jumlah besar, pasti harganya drop. Nah, supaya tidak ada proses seperti ini, karena kalau sampai harga turun karena jualan banyak, maka image perusahaan akan berdampak di situ. Ini sahamnya kenapa jeblok nih? Kayak waktu itu yang saham Sari Roti yang saya ceritain gara-gara aksi 212, gitu ya. Kok jeblok? Ternyata karena diboikot, ada boikot Sari Roti waktu itu karena kasus 212. Mungkin teman-teman bisa lagi cari lagi beritanya gitu, sudah dipublis ya. Nah, kalau supaya menghindari itu, maka dilakukanlah kebijakan atau aksi korporasi stock split. Stock split ini apa? Split saham. Jadi pemecahan nilai saham. Gimana caranya supaya harga di pasar bisa ditekan ke bawah tanpa harus adanya proses penjualan besar-besaran atau harus adanya rush. Akhirnya dia lihat nih, stock splitnya berapa wajarnya? 1/10, 1/5, yang paling gampang 1/10 deh, gitu ya. 1/10, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau 1/10 itu harga dibagi 10, si pemilik lama kepemilikan sahamnya dikali 10. Misal gini, saya punya 500 lembar nih saham Unilever, teman-teman sekalian ya. Nah, hari ini Unilever harganya sudah 1 juta, 100.000 di pasar. Kan mahal ya, 100.000 di pasar. Oke, kalau udah 100.000, dia mau stock split 1/10. Maka setelah terjadi stock split, saham yang tadinya 100.000 turun jadi 10 ribuan di pasar. Nah, kepemilikan saham saya yang lama, yang saya cuma punya 500, naik jadi 5.000. Gitu ya. Jadi fair ya. Harga saham diturunin, saya si pemilik lama dinaikin sahamnya. Gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya orang-orang yang mau masuk ke pasar lagi lihat, oh ini harganya udah turun lagi. Jadi ketika misalnya kayak kasus Unilever ini, kenapa saya sebutin terus kasusnya lagi, maksudnya persoalan Unilever stock split ini gitu ya. Karena 2019 sebelum ada pandemi, Unilever tuh masuk di harga 50.000 per lembar teman-teman sekalian. Berarti 5 juta ya minimal beli satu lot doang nih Unilever. Iyalah, semua orang mandi gitu.
Jadi wajar perusahaannya naik luar biasa. Setelah stock split sekarang harganya berapa? Kasaran di harga 4 ribuan. Jauh ya, dari 50.000 ke 4.000. Apakah itu karena kinerja perusahaannya jelek? Bukan, tapi karena stock split tadi, karena sudah ketinggian, jadi makanya mereka ngadakan stock split, ya. Terus transaksi penawaran saham yang berlangsung gimana? Ya udah, gitu, dia mengikuti harga setelah stock split. Biasanya kita si investor itu punya ancang-ancang nih kalau melihat ada saham mau stock split, gitu ya. Oke, apakah kita akan hold atau deh nunggu setelah stock split baru masuk lagi deh? Gitu. Atau nanti averaging tuh yang kemarin dibilang sama Bu Sri gitu ya. Kemarin kita beli dari harga 50.000, terus hari ini beli dari 5.000, kemarin tetap kena di harga yang terbaru. Oke, Mbak Sarah Sabito ya, mudah-mudahan menjawab. Terus yang selanjutnya dari Meli Nur Hasanah. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai ORI. Oke, tadi kan dijual melalui agen penjual yang telah ditentukan. Lalu apakah pihak investor dapat mencairkan secara bebas atau bolehkah dicairkan lebih awal? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak, ini bedanya ORI dengan deposito, ya. Supaya teman-teman banyak yang menyamakan ini dengan deposito. Kan deposito juga gitu ya sistem ya. Kita naruh uang di bank, dikontrak dalam tempo 3 atau 5 tahun, nanti kita dapat bunga dari mereka. Bahkan deposito sekarang lebih unik. Saya pernah kemarin melihat di salah satu bank swasta ada bilang dapatkan info dengan menabung di bank ABC. Oke, saya langsung tanya tuh ke bosnya, ini gimana biar dapat handphone baru nih? Oke, Mas Mami, ini naruh duit dulu 100 juta di kita, nanti ditahan 3 tahun, nanti Mas Mami dapat handphonenya. Oh, deposito kata saya. Deposito tuh berarti dia muterin duit saya 100 juta 3 tahun, dia bisa beli berkali-kali tuh handphone gitu kan. Ya, nah itu deposito teman-teman. Sekarang dikemas dengan strategi marketing yang menarik memang. Gak ada masalah, itu nggak salah ya. Itu benar-benar oke. Cuman ketika kita paham itu produk apa gitu, gitu ya. Itu adalah produk deposito. Bedanya apa dengan deposito? Nah, deposito ini bedanya kalau kita ambil sebelum jatuh tempo ada penalti, ya. Sudah 3 tahun nih, waduh 1 tahun butuh nih uangnya gitu ya. Saya mau ngambil tapi belum jatuh tempo, bisa kena penalti tuh. Bisa dicairkan tapi ada potongan beberapa. Nah, kalau di ORI gimana Mas Mami kalau kita mau cairkan dananya? Gampang. Kan obligasi itu adalah surat hutang yang bisa dipindah tangankan. Nah, teman-teman tinggal datang ke bursa, jual aja lagi efeknya, obligasinya, bondnya, gitu ya. Saya mau jual nih, kontraknya masih 3 tahun, tapi 1 tahun saya butuh dana, saya mau jual, bisa nggak? Bisa. Nanti kalau misalnya nggak mau beli gimana Mas? Tenang, dealer partisipan yang bertanggung jawab untuk membeli obligasi tersebut. Jadi sudah toko yang pertama kali teman-teman, jadi kayak gini deh, teman-teman beli barang di toko, terus mbaknya bilang, Mas kalau mau jual lagi ke saya aja ya. Saya akan beli lagi. Nah itu obligasi itu enaknya gitu. Jadi ketika teman-teman mau jual, teman-teman nggak usah belinya. Nanti dealer partisipan yang akan membeli dulu, lalu dia akan menjual lagi ke orang yang pengen. Gitu ya. Jadi nanti akan balik uangnya, uang pokoknya dengan bunga yang didapatkan selama misalnya cuma setahun nih, ya udah bunga setahun aja. Dan nanti akan bunganya akan melekat pada pemilik obligasi selanjutnya. Ya, Mbak Meli ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terus dari Rizky Nanda, izin bertanya. Ada hukuman bagi oknum-oknum yang suka pom-pom saham Pak, dan juga beberapa investor atau trader yang melakukan bid palsu? Terima kasih. Oh ada dong, jelas gitu ya. Tenang Mas Rizky, gitu. Kita ada bagian itu. Gitu. Bahkan kemarin ada yang nggak sadar kalau dia melakukan bid palsu. Jadi dia beli saham hari itu, saham yang sama 1 juta, dan hari itu dia menjual saham yang sama 1 juta. Jadi dia berharap dia bisa jual beli sendiri. Gitu ya. Tapi kan nggak bisa, data kita sudah ngebaca hal itu. Akhirnya apa? Kita kirimkan surat dulu pertama. Dia nanya nih, di grup lagi nanya ya, Mas Fahmi, kok saya bisa dapat surat peringatan ini ya? Langsung saya tanya, kenapa nih Pak? Boleh nggak saya tanya alasannya kenapa? Saya cuma karena saya beli sini. Terus saya nyesel, saya pengen jual lagi, tapi di hari yang sama nggak bisa Pak. Gitu ya, dengan uang yang sama. Kan otomatis nih kayak misalnya saya mau jual 1 juta lembar nih. Saya mau beli 1 juta lembar, saya mau beli 1 juta lembar. Karena kan orang nggak ada yang mau beli saham saya, akhirnya saya jual lagi 1 juta supaya si
pembelian saya tadi masuk match sama yang saya jual. Itu kan namanya perdagangan palsu. Gitu teman-teman sekalian, ya manipulasi pasar. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Nanti banyak tuh tindakannya gitu. Apa namanya? Nanti udah karena sistem pertama sih paling paling pertama adalah langsung dapat surat peringatan, ya. Jadi surat peringatan kalau ternyata dia memang dengan sengaja baru masuk ke ranah yang selanjutnya. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya tetap ke OJK juga kok, gitu ya. Kalau masih awal-awal masih surat peringatan kayak kemarin ternyata dia nggak sadar kalau dia melakukan hal itu, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas Farhan nih, ya. Izin bertanya lagi Mas, jika transaksi di bursa tidak logis dan terjadi fraud dan bursa melakukan tindakan UMA, jenis-jenis fraud yang bisa diklaim SIPF yang seperti apa ya Mas? Nah, jenis-jenisnya nanti saya bukakan filenya. Ya. Sebentar. Setelah saya share screen. Nah, ini ya. Ini perlindungan pemodal yang dijelaskan di sini sebenarnya lebih ke arah yang menurut POJK nomor 50 ini, efek yang tercatat dan terdaftar di PT KSEI meliputi efek ekuitas, efek bersifat hutang, efek derivatif, dan reksadana atau dana kustodian dikeluarkan pada rekening. Jadi sebenarnya masuk semua nih Mas Farhan, ya, masuk semua. Kalau untuk apa namanya hal-hal atau jenis-jenis fraud yang bisa diklaim asalkan berkaitan dengan beberapa efek tadi yang di cover oleh POJK nomor 50 itu bisa masuk. Nanti tinggal pada saat penentuan jenis kesalahannya atau kasusnya baru nanti diselesaikannya dari OJK keputusannya, tetap ada di OJK, ya. Kalau misalnya melakukan tindakan yang berkaitan dengan fraud, wan prestasi, ya, initial apa namanya market itu juga termasuk. Nanti tinggal dilihat sama pihak OJK-nya, apakah ini kasusnya sedang, ringan, atau berat, ya. Tapi kalau ditanya yang tidak logis nih yang kayak mana ya, semua yang berkaitan dengan efek-efek tadi, yang berkaitan dengan efek-efek tadi, baik itu surat hutang, saham atau lain sebagainya itu nanti akan. Tapi jenis-jenisnya yang bisa apa namanya menjelaskan secara detail nanti pihak SIPF, gitu ya. Dari kami hanya bisa sebatas itu saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Faizah Sofiah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kebijakan yang dilakukan OJK terkait kasus insider trading di Indonesia? Terima kasih. Kasus insider trading di Indonesia, pertama izin sertifikasinya dicabut, ya. Izin sertifikasinya dicabut, bahkan kalau orang bursa kemarin benar-benar dipecat dari bursa, ya. Simpel ya. Jadi makanya saya simpel banget kalau ada yang Mas Fahmi, saya bayar deh 1 miliar gitu. Mas Fahmi kasih tahu saya nih besok saham apa yang bagus. Aduh mohon maaf Pak, gitu. Kehidupan saya di bursa sampai umur saya pensiun lebih dari itu. Jadi saya tidak mau menjual diri saya dengan hal itu gitu. Lebih baik saya ngomong, aduh maaf banget Pak, Bapak nggak apa-apa dia marah, yang penting saya memang nggak bisa gitu. Itu sudah etika. Saya sering banget tuh kena jebak di situ tuh, Mas Fahmi jujur kayaknya saham apa yang bagus hari ini ya gitu. Oke, pertanyaan seperti ini nih yang saya bilang, oke, kalau saham yang bagus hari ini adalah saham-saham yang ada di LQ45. Itu jawaban paling aman buat saya. Jadi kalau Mas Fahmi harga segini bagus, kayak bagus, harga segini bagus. Tindakan misalnya
ke perusahaan sekuritasnya apakah boleh dibeli atau tidak. Seringkali saya dapat pertanyaan jebakan seperti ini. Jadi dia rekam, lalu dia posting, orang bursa ngasih rekomendasi saham. Wah, kena saya. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi tidak bisa hal seperti itu. Insider trading itu sebenarnya sudah apa ya? Kalau dari orang bursanya itu orang bursa yang dulu ya. Bahkan sudah pernah ada kejadian gitu yang kepala kantor dipecat, diberhentikan langsung. Kenapa? Karena memang sudah fatal. Kalau sudah insider trading itu sudah fatal. Gitu ya. Jadi bukan lagi kayak oh nanti ringan dong berarti karena orang bursa sama orang OJK dekat. Oh enggak. Enggak. Gitu. Kita beberapa kali apa namanya memang tegas banget kalau dari pihak OJK. Oh bursa nggak boleh kayak gini. Tak 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 udah selesai. Gitu ya. Diberhentikan ya diberhentikan langsung SP3 nggak SP1 lagi itu kalau ada insider trading. Karena istilah itu yang bisa dibilang kita haram deh gitu kalau buat warga bursa gitu ya. Oke ya Mbak Faizah Sofiah ya. Tadi kalau saya ceritain, Mas Fahmi ini rekomendasiin Unilever ya? Kalau ngomongin Unilever terus, oh enggak, saya nggak rekomendasi Unilever. Orang saya harganya juga ngelihat dari harga pasar hari ini, gitu. Saya nggak nyuruh beli atau jual. Kenapa saya banyak pelajar ngambil Unilever, Telkom? Karena yang kenal. Nanti kalau saya tiba-tiba bahas Doit, teman-teman, sama apaan Doit? Gitu ya. Terus saya misalnya Bull, Bu Analis Diatama, saya nggak punya kapal laut gitu kan. Jadi saya nyari sesuatu saham yang relate sama kehidupan. Jadi bukan itu rekomendasi ya, misalnya saya bahasnya, Mas Fahmi bahasnya kayaknya kalau nggak Unilever, Astra, Telkom, ini karena itu yang relate. Narasumber ini harus nyari contoh terdekat dengan kehidupan si audiensnya. Saya akan terlihat keren memang. Oh, Mas Fahmi keren banget ngomongin saham-saham yang tidak dipahami gitu ya. Jadi saya nggak mau seperti itu gitu. Karena itu dulu jadi bahan jok saya itu. Ketika di kelas saya buka laptop, buka pasar, saya geleng-geleng. Sampai semua teman-teman saya, Fahmi keren banget tuh. Lihatannya saham gitu kan. Kelihatannya grafik. Itu apa nih? Nggak ngerti nih gitu. Saya geleng-geleng karena nggak paham ini, makanya saya geleng-geleng gitu. Bisa orang mau geleng-geleng gara-gara ngeliatin pasar di mana enggak. Jadi itu saya nggak mau pakai sesuatu hal yang terlalu tinggi, terus kata-kata bias yang terlalu sulit, pakai which is bahasa Inggris yang terlalu gimana, jadi malah nggak nyaman gitu untuk didengar gitu dan audiensnya nggak nyampe. Saya nggak mau hal itu. Jadi kalau kita seorang komik ya, mungkin di luar dari ngobrol gini, saya sampai nongkrong sama teman-teman stand up comedy atau apa, kita cari sesuatu yang relate dengan kehidupan, gitu ya. Semua itu berangkat dari keresahan, semua berangkat dari sesuatu hal yang dekat sehingga ngobrolnya nyampe. Jadi teman-teman, oh iya, nah yang saya pengen itu, oh iya benar juga ya. Nah saya pengen ada respect-nya itu bukan ngomong apa ini Mas Fahmi, ya. Terlalu terlihat pintar tapi tidak, istilahnya kalau saya itu ngomong dulu, pintar tapi tidak memintarkan itu manusia tidak memanusiakan. Bahasa saya tinggi banget teman-teman sampai ada yang paham? Iya, aja semua. Nah, saya nggak mau itu. Gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf nih kalau tadi ada misalnya ada berkaitan dengan Mas Fahmi ini ngomongin Unilever terus nih, jangan-jangan rekomendasi nih, enggak. Saya nggak ada rekomendasi teman-teman. Karena saya nggak tahu hari ini saham apa yang bagus atau enggak. Karena memang nggak mantap sama sekali gitu loh. Jadi di materi saya dari dulu, dari awal saya masuk sampai sekarang cuma Unilever karena memang itu yang ada di materi yang dikasih oleh Jakarta. Unilever Mas, ya karena tiap hari orang mandi, paling simpel. Ya kabar. Emang apa contoh saham Unilever? Lah odol, Bapak odol sorry, pasta gigi, odol merek ya. Maaf ya santai. Pasta gigi. Teman-teman tinggal ke dapur gitu, ke kamar mandi ketemu tuh produk gitu. Kenapa Indofood? Pasar saya mahasiswa gitu. Dekat nih produk Indofood dengan kehidupan mahasiswa. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi jangan ada yang berpikir, wah Mas Fahmi rekomendasi nih. Enggak, saya nggak ada rekomendasi sama sekali. Ya. Oke, saya cinta bursa dan saya masih ingin sampai akhir di bursa. Jadi saya tidak akan aneh-aneh. Oke, mungkin ini ya. Oh ada lagi. Wah Farhan nih. Ini kayaknya wawancara nih sama Farhan nih. 3 nih, bukan nanya nih. Gitu ya. Pendapatan SRO yang dijadikan CSR IDX dari transaksi bursa tanggal 9 Agustus kemarin terkumpul dengan total berapa ya Mas? Dan biasanya CSR IDX digunakan untuk kegiatan apa ya Mas? Oke, berarti Mas Farhan nggak masuk dari sesi 1 ya Mas ya? Halo Mas Farhan, mana nih Mas Farhan? Saya mau ini dong, tunjukin videonya dong. On cam, on cam.
Lagi pakai HP Mas, nggak bisa Hah? on cam. Lagi pakai HP. Mas Farhan ini FISIP atau FEB sih? Kalau saya fisip Mas. Oh, FISIP ya? Iya kan FISIP ya, bener ya FISIP ya? Iya fisip. Iya. Oke, handphone tadi nggak masuk di sesi awal. Sebenarnya udah saya jelasin, tapi ini nggak apa-apa, saya ulang lagi, mungkin tadi nggak masuk. Pada tanggal 9 Agustus, mudah-mudahan ini karena Mas Farhan transaksi juga ya, karena Mas Farhan ini dari investor teman-teman sekalian, bahkan sudah lama saya kenal nih sama Mas Farhan gitu ya. Jadi karena investor wajar kalau nanya teman-teman sekalian ya. Pada tanggal 9 Agustus 2001, dana yang kekumpul 35,72 miliar dan peralatan kesehatan senilai 700 juta rupiah. Terus dana tersebut berasal dari pendapatan transaksi di pasar modal kemarin sebesar 11,26 miliar, sama penggalangan dana CSR sebesar 24,46 miliar dari 75 pihak. Terus larinya kemana aja? Biaya CSR digunakan apa? Pertama, sentra vaksinasi. Terus bantuan untuk RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID, pengadaan konsentrator oksigen dalam rangka gerakan oksigen untuk Indonesia, santunan untuk warga nakes yang gugur, dan berbagai macam lainnya, teman-teman sekalian. Bahkan kami juga yang di bursa, jujur aja, banyak benefit yang kami dapatkan biasanya setiap tahun di non-pandemi gitu ya, itu banyak dipotong untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan dari Bursa Efek Indonesia. Gitu ya, bahkan kemarin vaksinasi kita juga ngadain di kantor bursa dan OJK gitu ya, yang di pusat. Di Lampung juga lagi mau diadain itu, tapi lebih awal untuk IJK, orang-orang yang ada di lembaga keuangan dulu kita dahulukan karena mereka sebagai pelayan publik ya. Itu Mas Farhan laporannya mengenai transaksi bursa 9 Agustus kemarin. Bisa diterima Mas? Mantap. Halo Mas Farhan. Okay. Thank you Mas. Ya, terima kasih Mas Farhan. Mas Fahmi bisa kasih gambaran nggak? Ini kan teman-teman di sini kan pasti punya alternatif. Misalnya kalau misalnya nanti tertarik bekerja, maka bekerjanya bisa di pasar modal, sedangkan kalau enggak ya jadi investor. Nah, kalau misalnya demand-nya atau peluang bekerja di pasar modal itu untuk seluruh perusahaan atau organisasi penunjang itu cukup besar atau bagaimana kalau kondisi di Indonesia saat ini? Baik itu di KSEI, KPEI, kemudian di perusahaan sekuritas sendiri, itu apakah cukup besar atau bagaimana permintaan dari industri ini terkait dengan profesi di pasar modal? Masih mute Pak Fahmi? Ya, sorry. Terima kasih Pego pertanyaannya. Kemarin 2018 terakhir kita butuh sekitar 3.000 SDM untuk industri. Ya, untuk industri. Jadi industri itu semua lembaga penunjang dan sekuritas. Bahkan banyak sekuritas yang membutuhkan, cuman merekanya nggak siap. Jadi gini, ada nih sekuritas baru buka di Papua, atau sekuritas baru buka di mana gitu, di bagian timur, NTT atau lain sebagainya. Yang mana di sana SDM yang punya sertifikasi masih sedikit sehingga membutuhkan dari lain gitu ya. Nah, itu kayak kemarin kasusnya teman yang di Fakultas Hukum Unila gitu ya. Itu teman SMA saya dulu, cuman dia sertifikasi tapi nyari ada di sini nggak ada, di Bengkulu ada, mau nggak? Mau, ya udah besoknya langsung diberangkatin ke Bengkulu, semua biaya ditanggung oleh perusahaan sekuritasnya gitu ya. Asal dia siap mau ditempatkan di mana saja, oke. Bahkan saya juga teman-teman sekalian sebelum di Lampung saya terima di Yogyakarta pada saat tes. Rencana awal saya ditempatkan di Kupang. Rencana awalnya malah ditempatkan di Kupang. Oke, saya nggak masalah karena saya cinta sama bursanya. Saya waktu itu bukan memang, bahkan Lampung nggak masuk di list saya waktu itu. Karena masih muda, jiwa muda kan pengennya keliling tuh. Indonesia Timur nih ya, keren nih gitu. Jadi di mana aja ditempatin saya siap, yang penting saya di Bursa Efek gitu waktu itu pengennya. Ya udah oke. Kupang ya gini ya, ternyata Lampung butuh trainer kosong gitu. Mas Fahmi, Lampung dulu deh yang dekat. Oh ya udah. Kalau di Kupang kan saya harus belajar dulu di sana, metakan daerah, lihat lingkungan, belajar budaya dan lain sebagainya.
Kalau di Lampung saya masuk ya besok langsung kerja, orang kampung saya sendiri, mau taruh di mana juga saya bisa tuh, dari Bengkunat sampai ujung saya hafal gitu kan. Ya udah Lampung dulu deh. Oh alhamdulillah ternyata memang rezekinya Allah tempatkan saya di Lampung. Jadi banyak sekali profesi dalam artian industri ya, yang kebutuhan industri itu banyak sekali. Cuma tadi kekurangannya kita adalah butuhnya sertifikasi. Ya, saya yakin sih kalau nggak ada program ini, program profesi etika yang diadakan oleh FEB ini, mungkin teman-teman agak sulit juga minat untuk masuk ngambil sertifikasi di bursa, gitu ya. Bahkan sertifikasi itu kebanyakan orang yang sudah kerja deh. Misalnya dia lulus akuntansi nih, jarang yang punya sertifikasi kalau nggak mereka kampusnya menyediakan CFA atau lain sebagainya, gitu kan. Biasanya kalau udah ngambil, oh deh untuk kerjaan baru dia ngambil sertifikasi. Oh iya ini lagi perusahaan butuh ini nih akuntansi, akuntan gini. Baru dia kalau udah terima baru ngambil sertifikasi. Gitu. Nah makanya ini dia kan teman-teman sekalian supaya kebutuhan pasar kita terpenuhi. Makanya adanya Teach Me kemarin kan Bu Sri ngomong ya, kalau Bu Sri dulu ngambil sertifikasinya ada di lembaga SPI, gitu ya, punya pemeringkat sertifikasi. Nah itu kan agak sulit, harganya mahal, satu kali course 1.500.000 dan itu satu kali tes, gagal besok bayar lagi 1.500.000. Nah itu yang ngebuat industri kita jadi agak sulit, sedangkan kerja di industri bursa itu nggak bisa sembarangan cuma lulus S1 doang, memang harus menunjukkan sertifikasi, sehingga sekarang kita Teach Me mengadakanlah sertifikasi tersendiri yang mana lebih murah harganya, bisa ada yang mulai dari 100.000, terus satu kali ujian bisa coba 3 kali gitu kan, bisa lihat di modul ini lulus atau tidak, modul ini ya misalnya ada 4 modul nih tes ya hari ini, yang lulus cuma 2 modul nih karena soalnya gampang-gampang. Oke, di 3 kesempatan besok yang dites cuma sisa 2 modulnya lagi, nggak 4-4-nya. Yang udah lulus dianggap lulus. Enak ya? 3 kali coba gitu kan, bayarnya murah supaya apa? Supaya sertifikasinya terpenuhi. Kalau udah sertifikat terpenuhi, teman-teman mau kerja di industri pasar modal apa aja nanti tinggal dilihat gitu. Sekali lagi bursa cuma bisa mengantarkan sampai mempertemukan yang butuh ya. Dalam artian sekuritas butuh orang nih, ya udah kita tunjukin misalnya, oh Mas Farhan sudah sertifikasi nih, ini Mas Farhan perusahaan A butuh SDM nih, ada sertifikasi, ada, ya udah ketemu ya ngobrol ya, udah gitu doang. Kita nggak bisa ngomong, tolong dong terima Farhan ya, ini teman dekat saya nih gitu, nggak bisa. Saya istilahnya banyak kemarin kalau kita mungkin nggak tahu budaya atau enggak ya di Lampung ini, atau mungkin di Indonesia gitu. Ketika saya pulang ada beberapa saudara yang nggak bisa tuh masukin saudara di kantor gitu. Gimana? Oh bisa, saya bisa masukin saudara di kantor. Pertama, ijazah S1, yang kedua sertifikasi, yang ketiga TOEFL, gitu kan. Kalau ada semua mumpuni itu, monggo saya bantu gitu. Saya bantu untuk masuk ke websitenya IDX karena itu 3 poin penting. Tapi nggak bisa tuh model yang sekali the power of orang dalam itu. Udah nggak pakai alat apa-apa, yang penting besok tiba-tiba udah duduk di kantor, bisa. Gitu ya. Jadi benar-benar karena saya juga bisa masuk kan ada itu, kita nggak pakai TOEIC, sekarang pakai TOEIC kalau udah internal, karena untuk di kantor TOEIC, kalau TOEFL kan untuk ke level internasional misalnya mau kemana, ke British atau lain sebagainya. Kalau pakai TOEFL, nah kita masih di ranah itu. Jadi selain sertifikasi, kalau di bursa efeknya, kalau teman-teman, sebenarnya saya mau kerja di bursa juga deh, ya udah itu tuh sertifikasi, terus TOEFL, TOEIC atau IELTS itu juga dipersiapkan untuk tesnya. Nanti kalau sudah bisa lolos baru gitu ya. Ini nggak tahu nih dua tahun terakhir 2017-2018 mahasiswa terbaik Unila lolos terus nih, 1 orang dari Lampung, berantem dengan 100 orang gitu ya tes di Lampung. Cuma 1 tuh yang lolos. Nah nggak tahu saya di Jakarta dia lolos lagi apa enggak gitu, karena habis itu kan kita nggak balik Lampung ya, karena kalau di Lampung porsinya udah lengkap, udah ada kepala kantor, trainer sama admin gitu. Jadi biasanya dia tempatkan di lain gitu. Jadi biasanya pas lagi kayak kemarin lagi outing seluruh pegawai baru Mas Mami saya dari Lampung nih. Oh iya. Ternyata dia dulu yang ikut tes, ternyata sudah terima tapi divisi lain dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta banyak teman-teman sekarang divisinya. Tapi kalau nyari yang Mas Mami di Lampung ada lowongan nggak? Oh mohon maaf kita nggak ada.
Karena porsinya udah 3 pas, dan biasanya kalau udah ajeb gitu udah sampai mungkin nanti ada yang pensiun atau ada yang pindah tugas baru kita opening lagi. Ini ada nih beberapa teman-teman sekalian yang kayak di kantor Bengkulu butuh tuh kepala kantor sama trainer. Terus ada lagi di Manado, Kupang, terus NTB, Bali, apa itu? Nah itu banyak tuh ya. Teman-teman tinggal cari. Kalau mau simple masuk aja ke website bursa idx.co.id, cari di situ karir. Nah di situ dulu tipsnya teman-teman sekalian. Saya dulu dari awal lulus April 2016, setiap bulan saya memperbarui portofolio saya, portofolio CV, dan saya boom itu website. Saking saya sukanya sama IDX, saya boom website. Kadang sebulan 2 kali saya ngirim lamaran. Gitu. Sebulan 2 kali, 3 kali perbarui. Saya habis ngisi di mana, saya masukin lagi di CV saya. Saya habis ngisi di sini, sini. Jam terbang saya banyakin. Boom lagi. Mungkin karena kesel akhirnya saya dipanggil, diterima. Gitu. Itu ya. Jadi itulah kalau misalnya berdoa itu enaknya punya Allah nih gitu ya. Minta sekali nggak dikasih, 2 kali, 3 kali, 4 kali, minta 1000 kali juga makin senang diminta. Coba kalau minta sama orang sekali 2 kali dikasih, 3 kali dikatain nggak tahu diri gitu. Oke, mungkin itu ya Pak Igo yang bisa saya jawab tadi mengenai kebutuhan industri, Pak. Baik, terima kasih Pak Robi. Ya, baik. Sudah 10.40, Bu Sri, ada yang mau disampaikan? Cukup Pak Igo, biar mahasiswa sisa waktunya bisa diskusi di V-Class. Jangan lupa absen. Terima kasih untuk Pak Fahmi ya. Terima kasih untuk Pak Fahmi atas pemahamannya buat mahasiswa. Semoga mahasiswa semakin cetar untuk menjadi nasabah, menjadi investor, supaya semakin makmur, atau mendalami karirnya sebagai pelaku di industri pasar modal. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, terima kasih. Salam buat Pak Hendi ya, semoga Pak Hendi cepat sembuh. Amin ya Bu, ini saya sampaikan salamnya. Oh iya, Pak Fahmi masih satu lagi masuk ya. Oh iya Bu, ya siap. Sesi ke-6 Ya. Tentang efek yang diperdagangkan di pasar modal. Ya, besok kan 1 kali, nggak dulu ya Bu ya, habis itu baru 1 kalinya lagi ya. Ya. Jadi Ya. hari Rabu nanti, minggu depan, itu kami yang isi untuk efek yang perdagangan untuk materi saham, obligasi, dan reksadana. Nah, bagian susahnya nanti Pak Fahmi lagi, yang ini dari Patip. Susah buat Pak Fahmi aja. Iya, Pak Fahmi masuk sekali lagi itu. Nah, tapi kalau nanti infonya, kalau nanti misalnya Pak Hendi juga belum bisa, berarti untuk pertemuan sesi hari Kamis, yang sesi 6-nya Pak Fahmi, itu Pak Fahmi akan pegang semua kelas, A, B, C, D, E. Jadi ada sekitar 200 mahasiswa yang akan gabung. Nggak kerasa kan Pak Fahmi, kelas gede maupun kecil, orang di depan komputer. Iya itu. Kalau semakin gede kelasnya harusnya semakin banyak nasi kotak sama snacknya ini. Iya gitu, kalau Pak Fahmi itu nggak online, itu offline. Pak Fahmi ini kedateng bawa kotakan banyak. Pasti itu udah mau saya waduh. Ini saya saatnya bagi-bagi nih sama mahasiswa nih. Gitu. Pas saya ngisi masih sedih gitu mahasiswanya nih, apa sih ngisi? Pas udah mulai lesu baru saya kontak nih OB. Mas, kalau Kotaknya snack kasih keluar. kotak. Ya baru. Muncul lagi semangat anak kosnya. Iya, karena nanti juga ada pengarahan dari IPOT. Bagaimana caranya membuka rekening. Juga kita akan siapkan. Baiklah, terima kasih Pak Igo, silakan. Baik, terima kasih Bu Sri. Pak Igo, Siap ya Bu. silakan bisa ditutup. Ya, baik Bu. Mahasiswa Baik. jangan lupa absen ya. Baik, terima kasih Bu Sri. Kepada teman-teman mahasiswa, hari ini sesi kita cukupkan.
nanti setelah ini teman-teman silakan dibuka di Vkelasnya. Satu, Anda isi absensi, daftar hadir jangan lupa. Kemudian Anda lihat sesinya, jika memang ada tugas dan kuis, silakan Anda kerjakan. Kemudian setelah itu Anda gabung ke forum diskusi. Nanti akan ada hostnya Mbak Sofia dan Mbak Anissa. Sedangkan untuk materi hari ini cukup. Nanti dengan Pak Fahmi akan bertemu sekali lagi di sesi ke-6. Untuk sesi yang berikutnya, sesi kelima itu akan dilaksanakan hari Rabu, karena hari Selasa itu tanggal 17 Agustus. Maka kita sesi berikutnya hari Rabu 18 Agustus jam 9 itu akan ketemu dengan para dosen pengasuh membahas topik materi efek yang diperdagangkan khususnya untuk saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian setelah itu jam 10.40-nya kita akan bertemu dengan pemateri dari perusahaan sekuritas langsung yang akan menjelaskan terkait dengan pembukaan transaksi efek. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertransaksi di bursa, maka pertama kali langkah awalnya adalah Anda harus mendaftarkan diri di perusahaan sekuritas. Ini kita akan bahas itu di hari Rabu. Setelah itu baru di sesi ke-6 kita akan bertemu kembali dengan Pak Fahmi. Kepada Pak Fahmi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini, topik yang luar biasa, khususnya sangat aktif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif pada hari ini. Pak Fahmi, ada penutup? Cukup Pak, cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Silakan bisa leave. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, terima kasih. Baik, saya izin live, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Baik, Pak Amin, terima Terima kasih. kasih. Live ya, Go. Ya, Bu.